69. Ya. Halo, selamat pagi anak-anak. Ya, pagi. Good morning. How are you today? Ya, yang baik-baik saja ya semua ya. Ya, sehat-sehat semua. Ya, Pratama, apa kabar Pratama? Are you okay? Ya, anggukan kepala kalau kamu sehat-sehat aja. Iya, terima kasih. Ya, hari ini ketemu lagi dengan saya ya, dengan pelajaran bahasa Inggris. Ini partisipannya lumayan sedikit, nggak apa-apa ya. Yang penting kalian yang hari ini mengikuti pembelajaran bahasa Inggris tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Dan mudah-mudahan teman-teman kita, teman-teman kalian yang hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran secara virtual untuk mata pelajaran bahasa Inggris, mudah-mudahan mereka juga dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat. Kita doakan bersama-sama. Ya, sudah siap semua untuk pelajaran bahasa Inggrisnya? Sudah, ya, sudah menyiapkan handout dan catatan ya? Ya, anggukan kepala kalau yang sudah siap. Ya, terima kasih. Ya, hari ini kalian akan ketemu dengan materi baru. Ya, dengan materi baru untuk pertemuan yang keempat ya dengan saya. Pertemuan yang keempat dalam pembelajaran virtual. Nah, terima kasih sebelumnya untuk yang sudah mengumpulkan tugas-tugasnya, yang sudah melengkapi. Sudah saya nilai juga, nilainya bagus-bagus semua. Dan saya harap kalian tidak berkurang semangatnya untuk tetap belajar ya, meskipun belajarnya itu jarak jauh, meskipun dari rumah ya, sangat terbatas. Nah, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kalian. Ya, kalian buka handout-nya sambil dibuka-buka untuk materi barunya ya. Jadi pembelajaran yang keempat. Ya, jadi tentang suggestion and obligation. Ya, sambil kalian buka, ini saya sudah menyediakan PPT atau PowerPoint yang nanti akan bisa kalian lihat dari handphone ataupun laptop kalian di rumah masing-masing. Nah, sambil kalian perhatikan ya materinya. Ya, ini materi kita hari ini jadi tentang suggestion and obligation. Suggestion itu apa dan obligation itu apa? Nah, suggestion artinya kalau dalam bahasa Indonesia saran, sedangkan obligation berarti kewajiban atau keharusan. Nah, jadi suggestion ini adalah artinya saran dan obligation ini artinya kewajiban atau keharusan. Nah, untuk apa itu suggestion yang akan kita pelajari? Nah, suggestion yang akan kita pelajari yang tadi artinya adalah saran, ini biasanya digunakan untuk mengekspresikan ucapan ketika kita ingin memberi masukan atau nasihat kepada seseorang. Jadi mungkin ada teman kalian yang biasanya itu curhat ke kalian, minta pendapat. Nah, kira-kira itu bagaimana ya kalau saya akan melakukan hal seperti ini? Nah, ini ekspresi apa yang kalian gunakan? Nah, ini ekspresi kalau dalam bahasa Inggris adalah namanya ekspresi suggestion. Nah, fungsinya itu tadi untuk mengucapkan masukan atau nasihat kepada seseorang. Nah, masukan atau nasihat yang diberikan kepada seseorang ini nanti diurutkan menjadi atau dengan urutan kalimat. Pertama, kalian menggunakan subjek terlebih dahulu. Jadi sekali lagi ya, di pertemuan kemarin subjek sudah saya jelaskan. Kalau subjek itu adalah nama-nama orang, benda, atau binatang. Atau nama-nama kata ganti. Contohnya, I, you, we, they, he, she, dan it. Nah, itu yang namanya subjek. Atau nama-nama orang. Mungkin Marilyn Monroe, atau Jisoo, atau siapa lagi, Snow White, dan selainnya. Kemudian menambahkan kata should atau should not. Nah, should ini artinya seharusnya, sedangkan should not artinya seharusnya tidak. Nah, should ini digunakan untuk kalimat positif.
Sedangkan should not digunakan untuk kalimat negatif. Nah, setelah should atau should not, kita menambahkan verb. Yang digunakan adalah verb 1 atau verb 1. Sekali lagi, verb itu apa? Verb adalah kata kerja. Nah, ini yang digunakan untuk mengekspresikan suggestion. Nah, di bawah ini saya berikan contoh kalimatnya. Contohnya ada percakapan antara Butet dengan Ucok. Butet berkata, I get a toothache. Saya sakit gigi. Nah, jadi Butet ini cerita ke temannya. Temannya namanya Ucok. Dia merasa sakit gigi. Nah, kemudian Ucok menjawab, you should go to the dentist. Kamu sebaiknya pergi ke dokter gigi. Nah, di sini Ucok mengatakan atau memberi saran dengan menggunakan kata should. Should go to the dentist. Nah, ini saran yang diberikan Ucok kepada Butet. Jadi, Ucok menyarankan supaya Butet pergi ke dokter gigi. Itu contoh yang pertama. Dan ini contoh yang dalam bentuk kalimat positif. Kemudian contoh kedua. Contoh kedua di sini contoh dalam bentuk kalimat negatif. Contoh kalimat negatifnya, dialog antara Alibaba dengan Snow White. Alibaba berkata, I will have a test tomorrow. Saya akan mengikuti ujian besok. Jadi Alibaba ini meminta pendapat, berkata kepada Snow White kalau dia akan mengikuti ujian besok. Kemudian Snow White menyarankan, you should not stay overnight. Kamu sebaiknya tidak begadang. Stay overnight. Ini tidak begadang artinya. Nah, Snow White ini mengatakan should not stay overnight. Nah, ini yang disarankan oleh Snow White supaya Alibaba ini tidak begadang agar keesokan harinya dia bisa mengikuti ujian dengan baik. Nah, ini contoh dialog suggestion, jadi memberi saran. Kemudian sekarang obligation. Apa itu obligation? Obligation tadi artinya adalah kewajiban atau keharusan. Jadi yang dimaksud dengan obligation dalam bahasa Inggris adalah kewajiban itu tadi atau keharusan. Nah, biasanya dalam percakapan sehari-hari terkadang muncul kalimat-kalimat yang mendiskusikan tentang kewajiban. Baik dalam lingkup sosial keluarga, di keluarga kalian mungkin di dalam rumah ya, ada aturan-aturan tertentu. Mungkin Bapak Ibu kalian memberi aturan kalau kalian harus bangun pagi jam 4. Nah, bagi yang muslim mungkin harus melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Ya, jadi harus bangun pagi sebelum subuh. Atau mungkin ya paling tidak tepat pas adzan subuh harus sudah bangun. Kemudian setelah itu ada aturan lagi, kalau sudah sholat subuh tidak boleh tidur lagi. Harus membantu orang tua kalian bersih-bersih rumah mungkin. Atau membantu orang tua kalian mempersiapkan rumah supaya keadaannya sudah bersih kalau orang tua kalian itu akan beraktivitas dan lain sebagainya. Kemudian di lingkungan sekolah itu juga akan ada aturan atau kewajiban ya, yang harus kalian patuhi. Atau mungkin di lingkungan kerja dan lingkup sosial lainnya. Nah, lingkup sosial lainnya mungkin di masyarakat kalian ya, harus ada jadwal ronda mungkin di lingkungan kalian, di rumah-rumah sekitar kalian dan lain sebagainya. Nah, obligation ini biasanya menggunakan urutan kalimat subjek terlebih dahulu diletakkan di depan sama seperti suggestion, kemudian menambahkan kata must atau must not, kemudian menambahkan kata kerja pertama. Nah, must ini artinya harus digunakan untuk kalimat positif, kemudian must not digunakan untuk kalimat negatif. Nah, ini untuk obligation. Kemudian contoh kalimatnya, we must wear batik on Wednesday and Thursday. Kami wajib memakai batik pada hari Rabu dan Kamis.
Sama ya, seperti kalian, jadi seragam kalian ketika sekolah kemarin ya, sebelum pandemi ini terjadi, kalian wajib memakai seragam batik pada hari Rabu dan Kamis. Kemudian kalimat kedua, we must come on time to school. Kami wajib datang tepat waktu ke sekolah. Ini contohnya, jadi kalian pun juga wajib atau harus datang tepat waktu ke sekolah, tidak boleh terlambat. Ya, jadi ini contoh obligation. Kemudian apa sih bedanya obligation dengan suggestion? Nah, ini perbandingannya, comparison. Comparison ini adalah perbandingan. Jadi kalau suggestion ini tadi bermakna saran ya, minta pendapat. Kemudian obligation ini bermakna kewajiban atau keharusan. Kemudian perbedaan yang kedua adalah suggestion menggunakan kata should atau yang artinya sebaiknya. Kemudian menggunakan kata should not untuk kalimat negatifnya yang berarti sebaiknya tidak. Kemudian untuk obligation yang kalimat kewajiban menggunakan kata must artinya wajib. Kemudian untuk kalimat negatifnya menggunakan kata must not atau dilarang. Kemudian perbandingan yang ketiga, perbedaan yang ketiga, untuk kalimat suggestion, bila tidak dipatuhi, tidak ada sanksi resmi atau sanksi formal. Karena ini kan bersifat saran ya. Seperti yang tadi contohnya saya berikan, saya sakit gigi. Misalkan kalian berkata seperti itu kepada teman kalian. Kemudian teman kalian memberikan saran, sebaiknya kamu pergi ke dokter gigi. Nah, kalau teman kalian melaksanakan, ya itu lebih baik. Tapi kalaupun tidak, ya ini tidak ada sanksi resmi atau tidak ada hukuman bagi teman kalian. Beda dengan kalimat obligation. Karena apabila tidak dipatuhi, akan mendapat sanksi resmi atau sanksi formal. Nah, seperti dari contoh tadi, we must wear batik on Wednesday and Thursday. Kita harus memakai batik pada hari Rabu dan hari Kamis. Nah, kalau pada hari Rabu dan hari Kamis kalian tidak memakai batik, berarti kalian akan mendapat sanksi resmi atau sanksi formal. Mungkin kalau di sekolah kita ya, dari guru BP, dari Mistika atau Bu Yusi mungkin kalian akan mendapat kredit poin atau mendapat sanksi diminta untuk membersihkan toilet sekolah misalnya, atau membersihkan ruang kelas selama berapa hari, jadi ada sanksi tersendiri. Kemudian dari contoh kedua, we must come on time to school. Nah, ini juga ada sanksinya ya, sanksi resmi atau sanksi formal. Kalau kalian terlambat ke sekolah, akan ada sanksinya, ya, penambahan kredit poin ya, dengan jumlah tertentu, atau mungkin akan mendapat sanksi yang lainnya juga. Ini bedanya antara suggestion dengan obligation. Kalau yang suggestion ini sanksinya tidak resmi atau tidak formal, sedangkan obligation ini akan ada sanksi resmi atau sanksi formal. Nah, itu materi untuk kita hari ini. Ya. Nah, dari materi kita hari ini, mungkin ada yang mau kalian tanyakan terlebih dahulu. Kalian boleh melambaikan tangan bagi yang mau tanya dan mengaktifkan mikrofon kalian. Mungkin ada yang belum jelas dari contoh ataupun dari penjelasan yang sudah saya berikan. Ya. Atau nanti kalau ada yang mau minta PowerPoint saya bagikan, nanti akan saya share di WA ya. Ya, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silakan lambaikan tangan terlebih dahulu. Ya, atau boleh lewat chat juga boleh. Kalau mungkin kalian kesulitan, ya boleh chat lewat virtual ini, kalian boleh chat dulu. Ya, ada yang mau tanya tidak? Tidak ada ya, sudah jelas semua berarti. Anggukan kepala bagi yang sudah, yang belum boleh geleng-geleng. Geleng-gelengnya, ya geleng-geleng.
geleng-geleng nggak tahu atau geleng-geleng oh, gitu. Ya, sudah jelas ya? Ya, kalau sudah jelas ini, kalian simak lagi di layar handphone kalian. Di sini nanti kita akan berlatih bersama-sama. Di situ ada beberapa contoh kalimat yang diminta untuk melengkapi dengan menggunakan kata should atau menggunakan kata should atau should not, atau untuk kalimat obligation nanti menggunakan kata must atau kata must not. Ada 3 contoh kalimat. Nah, contoh yang pertama ya, di sini ada kalimat you bla 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 watch TV to close. You, kamu, titik-titik, watch TV to close. Menonton televisi, to close ini artinya terlalu dekat. Sinonimnya apa ya kalau close? Near ya, near itu sinonimnya. Jadi kamu titik-titik menonton TV terlalu dekat. Kira-kira isinya apa ini? Kalimat apa ini? Apa kalimat saran atau kalimat kewajiban? Nah, saya ingin Putri Sekar 8H yang menjawab. Kira-kira isinya apa? Kita harus pakai apa ini? Pakai kata should not, must atau must not. Ya, silakan diaktifkan mikrofonnya Putri Sekar. Putri Sekar 8H. Ya. Kira-kira kalimat apa ya ini ya? Kalimat saran atau kewajiban ini? Mana Putri? Oh iya, Putri mana? Hilang ya Putri ya? Halo Putri. Ya, boleh dijawab Putri? Silahkan. Kita pakai apa ini untuk kalimat ini? You watch TV to close. Should not, must or must not. Halo Putri. Oke, hilang ya? Ya. Ya sudah, kita pindah ke teman yang lain ya. Kuina Azahra 8G. Kuina bisa membantu? Ya, silakan diaktifkan mikrofonnya, speakernya. Yang bisa menjawab saya beri poin ya. Saya beri nilai untuk kalian, nilai tambahan. Ya. Kuina? Should not. Should not, ya. Kalimat lengkapnya bagaimana? You Iya. should not Iya. read TV to close. Iya. You should not watch TV too close. Ya, kamu sebaiknya tidak menonton TV terlalu dekat. Ya, itu jawabannya. Slide yang ke-10, Mbak. Ya, kalau sudah selesai dimatikan ya, Kuina ya. Ya, ini jawaban yang tepat ya. Jawabannya sudah benar, Kuina. Jadi kalimat yang digunakan karena ini bentuknya saran, kalimatnya kalimat bentuk suggestion ya, atau bahasa Indonesianya saran tadi. You should not watch TV too close. Ini yang pertama. Kemudian dari soal yang kedua. Ya, soal yang kedua, I submit my homework on time. I submit my homework on time. Saya ingin bertanya ke Aurasya kelas 8E. Aurasya kelas 8E, ya silahkan diaktifkan speakernya. Ini kalimatnya kalimat bentuk apa ini? Kalimat bentuk obligation atau suggestion. Isinya apa kira-kira?
Ya, Arayang aja, Arayang. Boleh, Arayang boleh menjawab. Kelas 8A, Arayang, mau dijawab. Ya, kalimatnya bentuknya bentuk apa ini? Suggestion atau obligation, Arayang? Obligation. Obligation, good. Ya, isinya apa ini kira-kira pakainya? Mas atau mas? Must. Mas. Kalimat yang lengkap menjadi? I must submit my homework on time. Oke, good ya. I must submit my homework on time. Saya harus mengumpulkan PR saya tepat waktu. Ya, ini jawaban yang benar. Ya, thank you Arayang sudah membantu teman kalian dari 8E tadi. Kemudian contoh soal yang ketiga. Satu lagi ya. Contoh soal yang ketiga, we bla 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 cheat on the exam. Saya ingin bertanya ke Tabina 8B. Tabina, ya, ini kalimat obligation atau suggestion Tabina? Suggestion. Suggestion, ya. Kalau suggestion itu suggestion isinya apa yang tepat? Should, ya, we should cheat on the exam. Kita harus berbuat curang atau mencontek ya pada saat ujian. Ya, kayaknya kurang baik ya, kurang tepat ya jawabannya. Miss. Ya, Adini mungkin bisa membantu. Adini. We should not cheat on the exam. We should not cheat on the exam. Ya, boleh kita menyarankan supaya tidak berbuat curang atau mencontek pada saat ujian. Nah, tetapi lebih tepat lagi kalau kalimat ini adalah berbentuk obligation. Ya, kalimat keharusan. Jadi memang pada saat ujian, pada saat kalian tes itu tidak boleh mencontek. Nah, jawaban yang tepat adalah we must not cheat on the exam. Jadi kita tidak boleh, kita tidak harus ya, harusnya tidak mencontek pada saat ujian. Ya, itu kalimat yang ketiga. Ya, dari sini nanti kalian akan membuat, jadi saya akan menugaskan, kalau minggu kemarin kan tidak ada tugas terstruktur ya untuk kalian, adanya tugas mandiri, jadi yang sudah kalian kumpulkan ke saya. Nah, hari ini saya akan menugaskan kepada kalian untuk tugas terstrukturnya, bisa kalian lihat di layar handphone kalian, kalian catat ya, kalian catat di buku kalian, kemudian nanti segera dikerjakan dan dikumpulkan hari ini juga. Nanti untuk ketentuannya saya kirimkan lewat WA. Nah, jadi tugasnya adalah your friend confused whether he or she should join singing contest or not. Give your best suggestion for him. Nah, ini untuk tugas terstrukturnya. Untuk kalian hari ini, ya, dicatat dulu. Kemudian untuk tugas mandiri, nanti akan saya kirimkan lewat grup WA untuk kalian. Nanti tugas mandirinya kalian kerjakan juga, tapi setelah kalian mengerjakan dan mengumpulkan tugas struktur, baru kalian mengerjakan tugas mandiri. Nah, tolong untuk teman-teman, untuk kalian semua yang belum mengumpulkan tugas terstruktur, baik tugas yang pertama sampai dengan yang terakhir kemarin, bagi yang belum, tolong segera dikumpulkan tugasnya. Nah, begitu juga untuk tugas mandiri. Ya, bagi yang sudah mengumpulkan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mengumpulkan tugas dan mengerjakannya dengan baik. Ya, sudah dicatat ya. Mahir, gelap-gelapan. Rambutnya udah masih gondrong ya Mahir ya. Mahir, Fazrul, ya rambutnya dipotong. Ya, biar kalian tambah ganteng gitu. Jangan gondrong seperti itu ya. Ya, anak Espiro tidak ada yang gondrong. Ini saya lagi sama Mistika ini ya. Mistika nanti mencatat siapa saja yang belum potong rambut, nanti di pertemuan yang akan datang kalau masih gondrong-gondrong itu nanti akan mendapat hadiah dari Mistika spesial.
Mahir. Ya, Mahir ya. Anggukan kepala, Mahir. Kalau mendengar suara saya. Ya. Potong ya. Fazrul juga. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, tapi sebelum saya akhiri untuk pembelajaran hari ini, mungkin ada sesuatu hal yang ingin kalian sampaikan, ada kesulitan-kesulitan mungkin maupun kalian masih ketemu dengan saya walaupun lewat layar handphone. Nah, kalian kalau sulit untuk mengaktifkan atau kesulitan untuk mengatakannya, kalian boleh chat ya. Nanti akan terbaca dari sini dan akan saya jawab. Ya, kesulitan-kesulitan baik tugas kemarin mungkin atau tugas hari ini yang belum tahu suruh apa gitu hari ini atau ke yang tugas yang kemarin. Oh ya, ini ada yang tanya, Araya ya. Kalau cannot, can bisa diganti jadi can, should not bisa diganti juga nggak Bu? Oh iya, bisa. Jadi untuk Araya ya, kata cannot itu bisa diganti dengan kata can. Ya, kemarin juga sudah saya sampaikan. Kata cannot dengan can, ya, yang cara bacanya itu lidahnya kalian itu nanti kejepit di antara gigi kalian, ya, gigi seri kalian yang depan itu kejepit. Nah, itu yang berarti tidak dapat. Nah, itu boleh diganti. Nah, kata should not itu juga bisa diganti dengan kata shouldn't. Ya, shouldn't itu juga bisa diganti. Maknanya sama, ya. Cuma apa ya? Menyingkat kata dan cara bacanya yang beda. Tapi maknanya sama. Can bisa diganti dengan can't, should not bisa diganti dengan kata shouldn't. Itu juga boleh. Ya, maknanya sama. Ya, silakan ada lagi yang mau tanya. Siapa lagi mau tanya ini? Ada lagi? Bisa tadi ada Mbak. Siapa ya? Saya disconnect. Muhammadana disconnect ya, nggak apa-apa. Nanti tugas-tugasnya bisa saya kirimkan lewat grup WA ya. Kalau hari ini disconnect. Ada lagi yang mau tanya? Ya, kemarin ada beberapa teman kalian ya yang kebingungan untuk tugas activity 2, kegiatan kedua yang materi can atau cannot dan should atau should not. Nah, untuk activity itu kalian itu hanya diminta melengkapi kalimat tersebut dengan menggunakan kata can atau kata should itu tadi. Jadi cuma ngisi kalimatnya apa, nah itu disesuaikan dengan jawabannya dengan menggunakan kata can atau cannot. Itu untuk activity itu bagi yang belum mengumpulkan ya. Kalau yang sudah mengumpulkan kebanyakan jawabannya sudah benar. Nah, bagi yang belum atau masih bingung cara mengerjakannya, sebenarnya di situ juga sudah ada perintahnya ya, kalian itu diminta untuk apa. Tapi mungkin ada beberapa yang masih bingung. Nah, itu kalian di activity itu untuk tugas yang kemarin kalian diminta untuk melengkapi saja dengan menggunakan kata can dan cannot. Ya, silahkan chat saya kalau kesulitan untuk mengaktifkan mikrofon atau menyampaikannya. Tadi ada ya, Mbak? Terus dikirim ya? Oh iya. Ada. Tolong kalian jangan matikan ininya ya, apa layar videonya. Ini Hamas kok malah diganti pria berkumis, ini berkumis tebal kayak Pak Gareng, ini lucu sekali. Hamas, kamu ngantuk apa kamu kemana ini? Masa diganti sama Pak berkumis ini lah, aduh jangan Bu Riri yang ngeri liatnya. Bu Eti saja sampai aduh tersepona sama kumisnya apa bagaimana ini? Rehan, Wahana, Tata, Rizka, ya saya kan juga ingin lihat loh ya, kangen dengan wajah-wajah kalian yang sekarang itu sudah tambah gede-gede. Pangling saya kemarin kelas 7 ketemunya itu kayaknya masih unyu-unyu itu, sekarang sudah tambah dewasa, tambah gede. Gafra itu saya bujang banget itu. Gafra, ya sehat Gafra? Ya sehat. Dan orang itu mau Januar,
Ya, mendengar suara saya ya, Danuar ya. Danuar Rifandi. Ya, tolong jambulnya itu besok dipotong ya, Danuar. Ya, jambulnya dipotong ya. Ya, tolong aktifkan mikrofonnya Danuar. Tolong diaktifkan dulu. Tawang apa gitu aja. Mengerikan sekali. Ya, Miss. Ya, Miss. Ya, Ya, Miss. ya temenan lo ini saya Ya, catat. Mistika juga di sini lo ya. Itu Ya, jambulnya Miss. kamu. Ojo korban, Miss. Di luar, Miss. Iya, itu jambulnya sudah nantang langit itu. Musit. Iya kan, nangis baru ada yang berjambul seperti itu. Nanti kayak burung apa itu, kakak tua itu berjambul. Apa kayak ayam jago. Januar, kelas 8F tadi. Ya, ini di menit-menit terakhir saya ingin mengecek kerapian kalian karena ini kan juga termasuk penilaian ya. Jadi penilaian itu kan tidak hanya lewat tugas-tugas yang kalian kumpulkan saja, tugas struktur atau tugas mandiri yang kalian kumpulkan. Jadi penilaian itu kan juga meliputi beberapa macam. Nah, termasuk kerapian kalian, kesopanan kalian pada saat mengikuti pembelajaran virtual. Jadi, Bu Rida juga mengingatkan kalian tolong bagi yang mau mengikuti, yang akan mengikuti pembelajaran virtual untuk pakaian, kemudian penampilan kalian, itu juga diperhatikan. Yang putra, ini rambutnya yang gondrong-gondrong ya, yang sudah bisa dikuncir 2, itu ya tolong dipotong. Nah, aturannya berapa senti? Kalian masih ingat kan ya, yang anak putra? Nah, itu jiwa esperonya juga harus tetap dijaga. Ya. Anak espero tidak ada yang gondrong, tidak ada yang berjambul. Nah, ini Adrian Batara 8D, ini rambutnya sudah bisa dipakein bando, ya. Tolong besok dipotong Adrian, ya. Oke Adrian? Ya. Tuh. Ini Dimas Saladin, terima kasih, rambutnya sudah dipotong, sudah keren sekali. Nah, bagi yang belum, tolong dipotong. Ferdi, kamu juga sudah agak gondrong, Ferdi. Ya, Alvina, 8E. Ya, Alvina Puspita, 8E. Ya, itu kayaknya pakainya foto profil ya. Alvina, halo. Ya, Alvina malah kayaknya lagi ke belakang ini pipis dulu apa malah sarapan ya. Tidak kedengeran suaranya. Ya, jadi tolong sikapnya kalian dijaga ya, anak-anak Espero ya. Yang cantik-cantik saja dan ganteng-ganteng ini ya, kalau mau mengikuti pembelajaran virtual, sekali lagi penampilan kalian dijaga, pakainya yang rapi ya, jangan cuma pakai kaos dalam. Kemarin pertemuan kemarin itu ada yang cuma pakai kaos dalam tok. Atau pakai baju bebas itu ya jangan ya, pakainya baju seragam gitu yang rapi, mandi dulu ya. Ini semua sudah mandi kan ya? Sudah. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Ini langsung ganti dengan Bu Etik dengan pelajaran seni budaya ya, tolong tetap diikuti video pembelajarannya sebaik mungkin. Ya, untuk Angelica yang mungkin tidak bisa mengikuti videonya dengan sebaik mungkin karena sinyalnya kurang bagus, nggak apa-apa. Ya, nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin belum jelas tentang pembelajaran hari ini atau tentang tugas-tugasnya akan saya share ulang melalui grup WA kalian hari ini. Gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Thank you for today. See you. Bye-bye.